Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Banjarmasin Pos, bersama saya Reni. Saat ini saya sedang berada di rumah kerajinan kelompok usaha bersama Kembang Ilung, berada di desa eh, Baju Hirang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, di mana saat ini Kube Kembang Ilung juga merupakan salah satu kelompok usaha bersama yang masih eksis hingga saat ini. Nggih. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Supianur, atau lebih dikenal dengan Bapak Yanur ya Pak ya. Iya, betul. Nggih, yang sebagai pendiri ya Pak ya. Nggih. Iya. Pak, boleh diceritakan terlebih dahulu Pak, awal jadi terbentuknya Kube Kembang Ilung itu dari tahun berapa gitu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini kita sebagai ketua KOB Kembang Ilung, yang mungkin kelompok Kembang Ilung sendiri yaitu kita dirikan pada tahun 2005. Mungkin kita waktu sebelum pendirian KOB Kembang Ilung, mungkin kita berpikir bahwa terutama yang bahan eceng gondok. Eceng gondok banyak sekali di tempat kita. Malahan para petani mungkin menganggap sebagai gulma atau tanaman pengganggu. Bahkan pemerintah daerah mungkin tiap tahunnya banyak mengeluarkan biaya untuk pembersihan sungai terutama. Nah, kita kepikiran kenapa tidak kita jadikan mungkin suatu yang bernilai ekonomi untuk membantu masyarakat. Oleh karena itu mungkin kita minta bantuan dari Dinas Perindakuk untuk melakukan pelatihan, dan alhamdulillah waktu itu disetujui. Mungkin awalnya kita yang disetujui mungkin tidak hanya Desa Banyu Hirang. Mungkin ada Desa Banyu Hirang, ada Desa Pulau Tambak, Rukam Hulu, Rukam Hilir, malahan dari Desa Bitin. Nah, dari beberapa desa tadi diadakanlah pelatihan yang tempatnya di Desa Banyu Hirang. Dan kebetulan mungkin karena ikut-ikutan aja yang pelatihan, terutama kita sendiri menginginkan pelatihan itu berlanjut, makanya kita lanjutkan. Dulu awalnya pengrajin yang tergabung ke Kube Kembang Ilung ada berapa Pak dulu Pak? Sebetulnya waktu kita merintis tahun 2005 itu jumlahnya mungkin sangat terbatas. Yang pertama mungkin keluarga kita, tetangga sebelah menyebelah, dan kita mungkin tidak bisa mengikut sertakan mungkin masyarakat, apalagi satu desa atau lebih, karena mungkin kita tidak bisa membuktikan bahwa kerajinan yang kita geluti menghasilkan uang. Siap. Makanya mungkin seiring berjalannya waktu, mungkin tetangga, keluarga yang melihat ada keberhasilan di kita, makanya mereka ingin belajar ke tempat kita. Kalau saat ini Pak yang tergabung istilahnya bekerja sama dengan Kube Kembang Ilung Pak, ada berapa? Mungkin yang tergabung dalam KUB Kembang Ilung untuk sekarang mungkin karyawan tetap kita mungkin ada 11 orang, dan mungkin masih dibantu dengan pengrajin rumahan sekitar 120 orang. 120 orang. Iya. Itu dari berapa desa itu Pak? Itu ada Desa Banyu Hirang sendiri, Pulau Tambak, Rukam Hulu, Rukam Hilir, Desa Darussalam, Desa Bitin, malah Desa Sungai Nyiur. Oh, ini. Belum lagi desa di sekitar kita, mungkin ada Desa Harusan, desa ini, tapi mungkin mereka sekarang sudah membentuk kelompok yang baru. Masing-masing. Lalu Pak, biasanya untuk mengembangkan ini kan perlu adanya kerjasama gitu ya Pak ya, dengan pihak luar supaya pembelian tuh juga lingkupnya lebih luas gitu. Yang menjadi titik balik dari Kube sampai dikenal secara nasional sendiri seperti apa Pak awalnya? Mungkin tidak terlepas dari bantuan Dinas Perindakuk, Dikranas, mungkin dan sekarang mungkin ada bantuan dari Bank Indonesia itu sendiri, karena mungkin mereka ikut andil dalam pemasaran di kelompok Kembang Ilung. Contohnya ada pameran di daerah Jakarta atau di mana itu diikut sertakan untuk anggota KOB Kembang Ilung. Kalau waktu masa puncak-puncaknya gitu Pak, waktu masih paling banyak itu tuh sempat dapat orderan berapa banyak gitu Pak? Sebetulnya yang paling banyak kita bikin souvenir yang dari bahan purun 4.500 pieces yang dikerjakan dalam waktu 2 bulan. Nah, itu pesanan dari mana itu Pak? Itu pesanan dari Banjarmasin. Dan mampu dikerjakan ya Pak ya selama 2 bulan itu ya Pak ya, 4.500 pieces. Iya. Untuk kerajinan dari purun. Purun. Oh, dari purun. Terus Pak, kan kemarin juga sempat ada kendala ya Pak ya waktu adanya COVID ya Pak ya. Itu pengaruhnya sendiri seperti apa Pak waktu sebetulnya COVID? pengaruh COVID mungkin sangat berpengaruh, baik kelompok kita ataupun kelompok yang lain. Mungkin kita tinggal strategi kita. Jadi waktu COVID apa yang diperlukan? Mungkin sempat kita anggota kita untuk bikin masker, itu sempat Bu. Karena kita mungkin ingin mempertahankan kelompok kita
sekira-kira usaha ini tidak anjlok Bu. Betul. Dan alhamdulillah kita bisa melewatinya Bu. Bertahan. Sekarang Pak, setelah pemulihan pasca Covid sendiri seperti apa? Sudah kembali 100% seperti dulu kah atau seperti apa? Kalau kita tengok ke belakang Bu, kita bercermin dari sekarang mungkin belum kembali 100% Bu. Karena mungkin ada beberapa karena orang kehati-hatian si pembeli. Contohnya kita sebelum Covid mungkin bikin sedotan yang dari purun. Bikin sedotan dari purun itu sempat dikirim ke Bali ke luar negeri, dan untuk sekarang mungkin sudah berhenti Bu, karena mungkin kita tidak bisa bikin semacam kehigienisannya Bu, jadi semacam ada sertifikat atau apa belum bisa, itu karena kita sudah beberapa kali masuk ke POM tidak bisa, dinas kesehatan tidak bisa, pariwisata tidak bisa, kita bingung Bu untuk mencari ininya, malahan Yang bisa mengeluarkan sertifikat higienis itu ya. padahal permintaan luar sangat banyak Bu. Itu yang mungkin kendala kita. Oh iya, oke. Terus Pak, untuk ke depan sendiri Pak dari Kube Kembang Ilung Pak, rencana ke depan yang ingin dikembangkan seperti apa Pak? Mungkin kedepannya terutama kita menambah tenaga ahli Bu, karena mungkin kita dapat pesanan mungkin dari daerah luar, mungkin harus selesai mungkin kurang lebih 1000 pieces per minggu Bu. Jadi kita perlu menambah tenaga ahli. Sebetulnya Kabupaten Hulu Sungai Utara sangat banyak pengrajinnya, tapi tenaga ahlinya ini ya Bu. Tenaga ahli itu seperti apa Pak? Boleh dijelaskan? Itu semacam mungkin apa ya, mungkin pengrajinnya banyak tapi bikinnya sembarangan Bu. Hari ini bentuknya ini, besok dipesan bentuk ini malahan berubah. Itu yang ini, menjaga konsistensinya iya, itu betul, ya Pak ya. Lalu tenaga ahli itu maksudnya yang bisa menghasilkan kerajinan dengan kualitas yang sama dan bagus atau seperti apa Pak? betul Bu. Jadi si pengrajin harus kita didik, mungkin kita ajari bagaimana bikin suatu kerajinan yang tidak berubah-ubah. Malahan mungkin harus tetap sama. Hari ini bikin, mungkin sebulan yang akan datang baik orang pesan 10 pieces atau 1000 pieces atau lebih, bentuk harus sama. Bentuk Itu dan yang kualitas kita- tetap sama. Kebiasaan kalau di daerah kita Bu, ini mungkin keunggulan kelompok Kube Kembang Ilung Bu. Misalnya hari ini orang pesan 10 pieces, dikerjakan dengan bagus, kualitas bagus. Tapi setelah memesan 10.000 pieces, mungkin dalam waktu yang terbatas, mereka bikin asal-asalan. Ya, karena mencapai Ngejar ini, Bu. target. Nah, itu yang ini Bu. Menjadi tantangannya ya Iya, Pak ya. betul. Ya, ini merupakan aktivitas dari para pengrajin yang berada di Kube Kembang Ilung, Desa Banyuhirang. Ternyata tidak cuma perempuan ya, laki-laki juga banyak ya. Ini para yang ini. Oh, inggih. Biasanya banyak jual kan? Oh. Tigil lagi nih nang ada. Bawa ulah kursi kah ini nih? Ini Maya makan kursi ya. Minta lapis ilong enggak? Oh, jadi kursi orangnya memang. Terus dibawa ke sini disuruh melapisiakan. Oh, bisa lah kayak itulah. Oke. Awalnya paikat. Awalnya apa ini? Paikat. Paikat itu apa? Rotan. Oh, rotan. Untuk kerajinan anyaman sendiri saat ini ternyata tidak hanya dijadikan pekerjaan sampingan untuk ibu rumah tangga, namun juga dari kaum muda bahkan sudah mulai menggeluti usaha kerajinan. Adiknya sudah berapa lama mun pianding? Di 2 tahun lah, ini. Lulus SMA kah semalam? Sekolah. Lulus SMA, habis lulus langsung begawian. Sebelum SMK ada yang musim corona masuk sini. Sudah mulai masuk sini. Okay. Sehari bisa mengolah anuakan tas, ujungan tas kayak ini berapa biji? Bejam kerja aja kah di sini atau ada target berapa bijinya kayak itu? Oh, harian lah, okay. Dari jam berapa kalau pagi biasanya? Jam 8. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ini kalau ilungnya ini udah beli yang kering kayak gini ya atau bikin juga?
Ini ada spesial nang lubuhan di rumah matarin. Matari lah. Berarti kada maulah seorang gitu nah. Jadi kadang jemur orang. Kada menjemur seorang. Habis kayak ini kayaknya di finishing lah. Jadi Kalau hari ini khusus hari ini apa ini buat apa ini tas ya? Kebanyakan tas ya. Oke. Ya, demikian adalah proses pengerjaan kerajinan di Kube Kembang Ilung di Desa Baju Hirang, Kecamatan Amuntai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Terima kasih.